Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Pandu Median Pratama yang kami hormati. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 akan memaparkan artikel ilmiah yang telah kami susun dengan judul Pengembangan Sistem Monitoring Kualitas Udara Ramah Lingkungan berbasis IoT dengan tenaga surya. Adapun anggota kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri yaitu Hani Setiawan, kemudian ada Mas Prakas Harya Pangestu, ada Mas Muhammad Cahyatoni Triadi, dan ada Mbak Cynthia Oktaviana Putri. Baik, untuk pengenalan masalah akan disampaikan oleh Mas Prakas. Nah, baik untuk pengenalan masalah, kebutuhan individu untuk mengakses informasi kualitas udara menjadi penting guna melindungi diri dari dampak berbahaya polusi udara yang dihasilkan dari industri ataupun kendaraan bermotor. Dikutip dari liputan6.com, kualitas udara Jakarta peringkat ke-6 terburuk di dunia, Senin pagi tanggal 25 September 2023. Indikator kualitas udara konvensional seringkali dioperasikan oleh lembaga pemerintah ataupun badan pengatur. Umumnya, terpusat dan terfokus pada skala regional ataupun perkotaan, dan tidak terintegrasi memungkinkan untuk tidak dapat menangkap variasi kualitas udara di lingkungan sekitar dan asal dari sumber polutan tersebut. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan, banyak portal berita yang memberitakan terkait dengan kualitas udara konvensional yang ada di Indonesia. Oke, baik. Untuk alat indikator kualitas udara konvensional masih menggunakan sumber daya listrik dan juga listrik di Indonesia masih berasal dari bahan bakar fosil. Serta kita bisa lihat pada gambar ada dua gambar di sebelah kanan yang memperlihatkan indikator konvensional yang digunakan saat ini. Sumber energi listrik di Indonesia didominasi dari bahan bakar fosil. Bisa kita lihat dari grafik di sebelah kanan dari Databooks terkait dengan persentase bauran sumber energi listrik di Indonesia pada tahun 2021. Peringkat pertama yaitu batu bara sebanyak 62%, selanjutnya gas bumi 18%, yang ketiga minyak bumi 2%, dan yang terakhir adalah energi terbarukan 19%. Dari masalah-masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, kami menemukan beberapa solusi inovatif, yaitu pengembangan indikator kualitas udara yang ramah lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang sangat tinggi karena terletak di garis khatulistiwa, sehingga energi surya dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, sistem monitoring kualitas udara berbasis tenaga surya menjadi solusi inovatif yang dapat membantu memantau kualitas udara secara efektif dan berkelanjutan. Sistem ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah real-time dan interaktif. Sistem ini dapat memantau dan mengirimkan data kualitas udara secara langsung atau real-time ke platform digital, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi terkini dan melakukan respon cepat terhadap perubahan kondisi udara. Lalu, sistem ini juga mampu mengukur berbagai parameter kualitas udara seperti konsentrasi polutan yang di dalamnya ada CO2 atau karbon dioksida, PM2.5, PM10, suhu, kelembapan, dan tekanan udara, sehingga memberikan analisis lingkungan yang lebih komprehensif. Lalu keunggulan yang ketiga adalah hemat energi dan ramah lingkungan. Menggunakan tenaga surya sebagai sumber daya utama akan mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional dan emisi karbon, serta memastikan keberlangsungan operasional sistem tanpa dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu manfaat yang keempat yaitu aksesibilitas. Sistem ini dirancang agar mudah diakses oleh berbagai pengguna, baik melalui aplikasi web maupun mobile, memungkinkan pemantauan kualitas udara dari mana saja dan kapan saja secara efisien. Adapun cara kerja
Sistem monitoring kualitas udara ini terpusat oleh microcontroller, di mana microcontroller ini beserta sensor-sensor nanti akan dicatu daya oleh yang ramah lingkungan tadi, yaitu solar panel. Solar panel tersebut nanti akan masuk ke controllernya, yang mana controller tersebut akan disatu daya oleh baterai juga yang akan masuk ke sensor arus dan sensor tegangan. Sensor arus dan sensor tegangan ini tetap kami monitor juga, kami pantau juga untuk mengetahui konsumsi daya sistem yang kami kembangkan ini. Sensornya itu sensor kualitas udara ada partikulat PM10 dan PM2,5, ada sensor gas karbon oksida dan nitrogen dioksida, ada juga sensor gas ozon, kemudian sensor gas karbon dioksida, sensor temperatur atau suhu dan kelembapan. Jika di pada eh, sistem ini ada juga langsung LCD display yang menampilkan langsung jika kita melihat langsung di lokasi. Kemudian ada modul GSM atau GPRS untuk transmisi data agar dapat dimonitor oleh smartphone atau desktop. Kemudian ada modul real time clock atau modul RTC untuk sebagai penunjuk waktu secara real time. Semuanya terpusat dan dipantau dan diolah datanya pada microcontroller ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bahwa sudah ditetapkan untuk nilai konsentrasi atau standar pencemaran udara atau ISPU. Dapat dilihat bahwa dari peraturan menteri ini sudah ditetapkan untuk pemantauan selama 24 jam secara terus-menerus. Eh, untuk ISPU-nya sudah ditetapkan juga untuk partikulat modul 10, PM2,5, sulfur dioksida, karbon oksida, ozon, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon. Hasil perhitungan ISPU parameter partikulat atau PM2,5 disampaikan tiap jam selama 24 jam secara terus-menerus. Kemudian hasil perhitungan ISPU parameter partikulat atau PM10, sulfur dioksida, KSO2, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon, diambil nilai ISPU parameter tertinggi yang paling sedikit disampaikan setiap jam 9 dan jam 3 sore. Di sini ada 5 kategori, yaitu ada kategori udara baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan yang paling tinggi adalah berbahaya. Baik, adapun hasil penelitian dan pembahasan terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, dengan adanya tenaga surya akan mengurangi konsumsi listrik konvensional, dan yang kedua, dapat lebih mudah dalam pencegahan pencemaran udara. Dan yang ketiga, memudahkan pengguna dalam mengetahui kualitas udara. Dan yang keempat, mempermudah dalam pemantauan kualitas udara secara real time di ruangan. Dan yang kelima, dengan adanya alat ini, maka kita bisa mendeteksi polusi udara, yaitu kadar asap, kadar monoksida, kadar LPG, suhu, serta kelembapan. Boleh ini next. Adapun kesimpulan dalam artikel ini, yaitu dalam pengembangan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dengan tenaga surya sebagai sumber energi utama terbukti akurat, efisien, dan stabil dalam berbagai kondisi lingkungan. Dan yang kedua, dalam validasi pengguna, pengguna akhir menyatakan sistem mudah digunakan dan memberikan informasi secara relevan. Dan yang ketiga, kontribusi dalam lingkungan, sistem membantu mengurangi emisi karbon dioksida dengan biaya operasional rendah, menjadikan solusi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada pun tantangan, keterbatasan sensor, ketergantungan cuaca, dan jangkauan IoT yang terbatas perlu diatasi melalui pengembangan yang lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Mas Han. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai artikel ilmiah pengembangan sistem pemantauan kualitas udara yang berbasis IoT dengan tenaga surya.
yang ramah lingkungan. Eh, Terima kasih.